Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, siapkan dirimu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kami hari ini. Kami percaya hari ini telah tersedia berkat yang melimpah untuk kami. Dan karena itu kami mau meraih dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kuasa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kuasa yang erat hubungannya dengan tugas setiap orang percaya sebagai saksi-saksinya, yaitu menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Janji itu sudah digenapi, saudara, dengan Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam orang percaya. Amin. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19 dikatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Nah, Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya untuk menjadi surat Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sebab ya di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 7, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Tidak ada alasan bagi kita untuk malu dan merasa tidak mampu menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan ini. Rasul Paulus menasihati kita semua di 1 Tesalonika 1 ayat 8, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Saudara, memang kesaksian itu mengandung resiko. Saya oleh kesaksian, saya harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tahun 92. Dan saudara dijatuhi pidana penjara 4 tahun 6 bulan. Ya saudara ya, dituntut 4 tahun. Ancaman maksimal dari pasal 156A KUHP itu 5 tahun. Jadi dituntut 4 tahun, putusannya 4 tahun dan 6 bulan. Saya tetap berkata haleluya. Ya kan? Jadi kesaksian itu mengandung resiko. Karena apa? Karena ada orang yang suka dengan kesaksian kita, tapi juga ada yang tidak suka. Ya kan? Tidak sedikit orang yang mencela, ya. Kemudian ada orang yang sengaja mencari-cari kesalahan, ya. Terlebih-lebih bila kehidupan kita secara nyata tidak menjadi teladan bagi orang lain. Nah, ini iblis suka ya mengintimidasi kita. Karena itu saudara, menjadi surat Kristus berarti kita meneladani bagaimana Kristus telah hidup dan mengimpartasikan karakternya secara nyata sehingga keberadaan kita benar-benar menjadi berkat. Menjadi berkat bukan hanya ketika kita mampu memberi orang lain secara materi semata, tetapi yang lebih utama saudara adalah melalui sikap dan tindakan kita. Betul? Yohanes 13 ayatnya yang ke 35 di sana berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku kalau kita melakukan tindakan kasih. Ya kan?
bukan hanya pengajaran tentang kasih, tetapi tindakan. Nah, karena itu saudara, perlu ditegaskan bahwa menjadi surat Kristus berarti fokus kita adalah mempermuliakan Kristus. Bukan mencari hormat, bukan mencari pujian untuk diri sendiri loh. Nama Tuhan Yesus dan karya-karyanya yang harus dikedepankan dan diberitakan. Amin. Dan biarlah hati dan perbuatan kita selalu selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kapanpun dan dimanapun kita berada, kita menjadi surat Kristus yang dibaca, dilihat oleh banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Kami harus menjadi berkat. Kami harus menyatakan sikap dan tindakan kami sehingga orang bisa melihat bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea, berkati kami hari ini Tuhan. Pelihara kami sehat, dan kami tetap kuat. Ada kemenangan hari ini. Walaupun ada tantangan dan kesulitan, ada pergumulan. Satu hal, Tuhan tidak pernah membiarkan kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau, berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan, keuangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada